syukur buat malam ini. Tuhan, biarlah Engkau berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu sanggup menopang hidup kami dan menuntun jalan-jalan kami. Bawa kami pada jalan kebenaran-Mu. Lewat firman Tuhan kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami diteguhkan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini. Saya percaya keadaan kita baik, sehat dan luar biasa, walaupun juga sedang dalam keadaan tidak baik. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap kita. Iya, baik, sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan seperti biasa, ya kirimkan kesaksian saudara terus, karena satu saat pasti akan saya bacakan ya. Walaupun lama karena banyak yang masuk, tapi tetap kirim kesaksian saudara. Iya, saya akan bacakan ya satu kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu berserta seluruh jemaat Mezbah Doa. Saya Deristi dari Bogor ya. Saya mengenal YouTube Ibu Debbie karena mama saya dulu suka share di grup keluarga. Oh, puji Tuhan ya. Dan saya mau bersaksi, semoga kesaksian ini dapat menguatkan iman percaya kita dalam Tuhan. Kejadiannya berapa waktu yang lalu ya, ada miskomunikasi antara saya dengan customer saya yang skala produksinya itu nasional. Pabrik saya memproduksi produk dengan logo yang salah dan baru ketahuan salah setelah lebih dari 1 minggu diproduksi. Saat itu Jumat barang mau dikirim ke customer dan ditolak lalu dikembalikan. Jadi potensi kerugian barang yang sudah diproduksi itu saat itu nilainya sekitar 200 juta. Tapi saya dan suami mencoba untuk percaya dan tidak khawatir. Kami berserah penuh dan menguatkan iman kami ya, dan kami belajar untuk ikhlas apapun hasilnya nanti pasti yang terbaik bagi Tuhan. Iya saudara ya, jadi tidak gampang ya, 200 juta ini saudara salah cetak ya. Dan akhirnya pada Sabtunya saya mencoba mengajukan ke customer saya untuk mohon menerima produk yang logonya salah itu. Tapi saya ditegur karena katanya tidak mungkin bisa. Ya, baiknya logonya ditutup saja dengan warna lain atau diblok warna hitam. Akhirnya saya mencoba buat sampelnya dengan menutup logo yang salah dengan warna-warni dan warna hitam untuk diajukan. Sabtu itu belum ada jawaban. Saya terus berdoa ya, saya doa dan bahkan hari Minggu juga belum ada jawaban. Jadi sudah 3 hari ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Terus saya bawa dalam doa Bu, bahkan ketika ibadah hari Minggu. Lalu pada hari Senin ya saya cek, belum juga ada jawaban dari customer. Saya bawa lagi dalam doa. Saya bilang, Tuhan jika Senin ini ada jawaban, apapun hasilnya saya akan bersaksi di Mezbah Doa. Lalu saya pergi bekerja. Tiba-tiba siang pukul 11.13 customer saya WhatsApp saya ya, dia berkata bahwa produk saya yang salah logo itu boleh dikirim dan di-approve karena untuk menjadi standar produksi seterusnya. Yang sebelumnya produk saya itu ditolak karena salah. Katanya tidak mungkin bisa diterima. Tapi itulah Tuhan ya, membuat produk kami diterima dan justru menjadi standar di perusahaan tersebut untuk seterusnya. Tuhan Yesus itu baik, sangat ajaib Ibu. Ya, saya yang selalu menjawab doa-doa saya dan suami, dan mujizatnya sungguh nyata dalam hidup kami. Ya, sekian kesaksian saya, semoga bisa menguatkan iman percaya para pendengar di Mezbah Doa. Ya, terima kasih juga Ibu Debbie sekeluarga dan seluruh tim Mezbah Doa. Diberkati Tuhan, khotbah-khotbah Ibu sangat keras, tapi itu menyadarkan kita untuk melakukan firman Tuhan dan membuat saya dan suami mau hidup terus untuk melawan kedagingan. Saya percaya kita sudah ada di jalan yang benar dan Tuhan yang benar. Mari kita terus andalkan Tuhan, juga terus setia melakukan firman-Nya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Wow, saudara, luar biasa ya kesaksian ini. Ya, bagaimana Tuhan itu ajaib saudara ya. Bayangkan ya, cetak produk lalu logonya salah.
Memang fatal sekali kalau mencetak sesuatu lalu logonya salah, itu sudah sangat-sangat fatal. Dan benar saja akhirnya dikomplain dan produk itu tidak diterima awalnya. Tapi akhirnya ibu mencoba untuk nego dan berkata apa ditutup aja logonya, diganti warna-warni atau hitam dan dikirimlah sampel. Ketika dikirim sampel tidak ada jawaban sampai 3 hari, tapi ibu tetap berdoa dan berkata apapun jawabannya ya percaya itu yang terbaik dari Tuhan. Malah justru hari Seninnya dapat WA bahwa tolong dikirim produk logo yang salah itu. Karena itu akan menjadi standar dan contoh di perusahaan untuk seterusnya. Saudara, ya secara manusia bayangkan kalau tadinya itu tidak bisa diterima, kerugiannya 200 juta. Tapi kemudian Tuhan membalikkan keadaan. Ya bahwa ya justru yang salah itu menjadi berkat dan dijadikan standar contoh di perusahaan tersebut. Ya itulah yang kita sering dengar bahwa Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Ya kalau mau dipikir aduh 200 juta melayang yaitu bukan uang sedikit. Tapi kita lihat malam ini saudara bahwa waktu kita ini hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, berserah pada Tuhan. Satu hal yang saya baca di sini dan saya lihat luar biasa, ibu dan suaminya ya terus ya mendengarkan khotbah-khotbah saya dan ikut mesbah doa dan sekarang terus belajar mengalahkan kedagingan. Bahkan di situasi yang terburuk sekalipun tetap percaya dan berserah, legowo, menerima dengan ucapan syukur. Ya sudah siap mungkin hilang 200 juta, ya sudahlah pokoknya tetap bersyukur. Tapi Tuhan itu ajaib. Dia sanggup mengubah kutuk menjadi berkat bagi orang-orang yang setia dan sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Dan malam ini ya kita mendengar saudara dan melihat ya Tuhan sungguh ajaib. Apapun yang terjadi dalam hidup kita dalam segala aspek mungkin kita sedang mengalami hari ini ya persoalan yang berbeda. Tapi dari kisah ini kita melihat bahwa Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat bagi orang-orang yang setia dan terus percaya pada Tuhan. Karena itu jangan pernah berhenti untuk percaya, jangan pernah berhenti untuk berharap. Dan satu hal yang saya tangkap dari kesaksian ibu malam ini bahwa ya ayo belajar legowo, belajar ya berserah, belajar percaya pada Tuhan, belajar pasrah menerima keadaan dan tetaplah untuk bersyukur. Orang-orang yang bersyukur menerima segala keadaan, mereka itu akan disertai Tuhan dan akan melihat ya penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sungguh luar biasa kesaksian malam ini. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ya biarlah ini menjadi berkat bagi kesaksian bagi kita semua yang mendengarkan. Iya, hari ini kita sudah sampai di Mazmur yang ke-100 ya. Mazmur 100 saudara, judul perikopnya Pujilah Allah dalam baitnya. Tidak terlalu banyak, hanya 5 ayat saja dan mungkin kita akan lanjut ya. Mazmur 100, pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Ayat 1, bersorak-sorailah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Ayat 2, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. 3, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Iya, di Mazmur ini dikatakan bersorak-sorailah bagi Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, dan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ya seringkali ketika kita ada masalah, kita ada persoalan, ya seringkali memang kita sedih, kita tertekan, kita ada masalah. Namun seperti kesaksian juga yang kita dengar malam ini, ya mereka tetap bersyukur saudara. Dan penting untuk kita ini datang kepada Tuhan beribadah dengan hati yang penuh sukacita dan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sekalipun ada masalah tetapi mempersembahkan syukur itu sebagai korban itu yang berkenan kepada Tuhan. Ya jangan hanya datang kepada Tuhan dengan masalah, persoalan, beban yang berat, tekanan hidup. Tapi sekali-sekali datanglah kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Ya dengan nyanyian, dengan pujian maka Tuhan itu berkenan. Ya dan kita akan lanjut sekarang Mazmur 101. Seorang raja bernasar. Mazmur Daud, ya di sana tulisannya, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum, aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan.
Aku hendak memperhatikan ya hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Ya, saudara, kita lihat Mazmur Daud, dikatakan Daud itu berkata di hadapan Tuhan, aku hendak menyaksikan kasih setia dan hukum, dan aku hendak bermazmur bagi Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hati di dalam rumahku. Sungguh luar biasa ya doa Daud ya, dan nasar Daud kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku akan hidup dengan tulus hati di hadapan Tuhan, di dalam ketulusan dan juga dalam kebenaran. Ya, biarlah ini juga menjadi satu kerinduan kita semua hari-hari ini, saudara, untuk kita bisa hidup dalam ketulusan hati, dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Ya, biarlah ini juga menjadi satu doa kita seperti Daud berdoa, bernasar kepada Tuhan. Ya, biarlah kita selalu berkata, Tuhan, aku mau untuk hidup dalam ketulusan, dalam kekudusan. Ya, dan aku mau Tuhan untuk ya ada di dalam Engkau, hidup dalam ketulusan, ya dalam rumahku, kata Daud. Aku mau memperhatikan hidupku. Ya, mari juga kita semua saudara belajar seperti Daud berkata, aku mau memperhatikan hidupku untuk tidak bercela, ya. Ini menjadi kerinduan kita semua saudara, agar hidup kita juga boleh diberkati Tuhan. Ayat 3, tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu tak akan melekat kepadaku. Ya, Daud berkata dia mau menjauhkan segala perbuatan dursila yang tidak berkenan. Murtad ya, hari-hari ini banyak sekali orang murtad, meninggalkan Tuhan, tidak lagi ingat kepada Tuhan, menyangkal Tuhan Yesus hanya karena jodoh, hanya karena apa, akhirnya murtad tinggalkan Tuhan. Jangan saudara, biar seperti Daud kita mau berkata juga, ya aku mau jauhkan dari hidupku dursila, murtad itu ya biar itu aku benci semua itu dan tidak akan ada ya melekat padaku. Ayat 4, hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang-orang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Daud membuat satu ketetapan hati untuk dia itu belajar hidup tidak bengkok-bengkok ya. Dan dia tidak mau belajar tentang kejahatan. Ya, dan dia juga gak mau bergaul dengan orang-orang yang sombong dan tinggi hati. Ayat 6 dia berkata, mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri supaya mereka diam bersama-sama dengan aku, orang yang hidup dengan cara yang tidak bercela yang akan melayani aku. Sebagai seorang raja saat itu Daud ini bernasar saudara. Dia berdoa supaya di negerinya ada orang-orang yang setiawan, yang mau sehati untuk membangun negeri. Ya, bukan orang-orang yang bercela, yang mencari hal-hal yang ya sia-sia, perpecahan. Kita juga terus berdoa buat bangsa kita saudara. Ya, siapapun presiden yang sudah terpilih hari ini, kita percaya itu adalah yang sudah Tuhan tetapkan. Mari daripada kita terpancing untuk berpecah belah, ayo kita dukung dalam doa. Kita sehati ya supaya bangsa ini boleh menuju ke arah yang benar saudara ya. Supaya bangsa ini terus dipakai Tuhan untuk melihat ke depan. Ya, tidak mengurus perkara-perkara yang tidak penting, tapi ya menjadi bangsa yang orang-orang yang setiawan kepada negeri dan memikirkan kepentingan bangsa. Daud berdoa sebagai raja seperti itu. Ayat 7, orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Daud tidak mau ada orang-orang berdosa yang hidup di dalam kota Tuhan di Yerusalem. Ya, demikian juga kita berdoa di bangsa ini. Biarlah Tuhan bukakan semua orang-orang yang jahat di bangsa ini. Kita bersyukur hari-hari ini kasus-kasus korupsi terus dibongkar. Ya, orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Orang-orang yang ya sangat rakus untuk makan uang rakyat, uang bangsa. Kita berdoa supaya semua dibukakan Tuhan. Supaya pemerintahan kita ini menjadi pemerintahan yang takut Tuhan. Ya, bukan yang rakus dan tamak untuk memakan uang yang ada di atas bangsa ini saudara. Daud berkata, orang-orang culas, orang jahat kubinasakan dari kota Tuhan. Ya, kita berdoa saudara supaya bangsa ini juga artinya apa? Menjadi bangsa yang benci dengan kejahatan, benci dengan dosa. Ya, kita harus terus berdoa
supaya Tuhan memakai bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, para pemimpinnya takut akan Tuhan, orang-orang yang duduk di perwakilan rakyat, MPR, DPR, di manapun juga ya, supaya mereka juga menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kita mau berdoa saudara, dan biarlah seperti Daud berdoa malam ini itu juga menjadi doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa seperti Daud yang bernasar, dia ingin menjadi orang yang hidup dalam kebenaran, tidak bercela di hadapan Tuhan, hidup dalam ketulusan hati, dan tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang sombong, yang jahat, pengkhianat. Kami terus berdoa, bawa juga kami, untuk kami boleh hidup dalam kebenaran dan kekudusan, menjaga pergaulan kami dengan orang-orang yang benar, supaya jalan kami juga berkenan kepada Tuhan. Berkati Bapa, supaya setiap anak-anakmu malam ini, setiap kami yang setia di mesbah doa mencari wajah Tuhan, hidup kami terus dipelihara, dituntun kepada jalan yang benar. Kami percaya ketika kami setia kepada Tuhan, maka Tuhan menyertai, Tuhan mendengarkan doa-doa kami, Tuhan membela kami, bahkan Tuhan juga menutup bungkus kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anakmu yang sedang ada dalam persoalan pergumulan yang berat, Tuhan menjadi jawaban. Yang bergumul Tuhan untuk keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sedang terbaring sakit, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni dosa pelanggaran kami, biar lewat semua penyakit ini kami boleh bersaksi bagi nama Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu Bapa, mereka juga yang hari-hari ini rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Mereka juga hari-hari ini yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, rumah tangga rindu pemulihan, pulihkan suami-suami, istri, anak-anak, orang tua, semua dipulihkan Tuhan. Kami rindu biarlah kasih Kristus ada dalam rumah tangga kami. Tuhan juga memberkati Bapa untuk setiap mereka yang hari-hari ini terus bergumul dengan ikatan-ikatan dosa, judi Tuhan, persinahan, kenajisan, perselingkuhan, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, depresi, sulit tidur, yang terikat dengan obat penenang. Tuhan lepaskan semuanya di dalam nama Yesus. Kau memberkati setiap anak-anakmu juga Bapa yang terus bergumul untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Tuhan memberi jalan keluar. Kami tahu dan percaya ketika kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan turun atas bangsa ini. Orang-orang benar terus tumbuh di atas bangsa kami. Orang-orang yang takut akan Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, biarlah semuanya menjadi orang yang takut akan Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan terjadi sehingga orang-orang bertobat kembali dari dosa, kembali kepada Tuhan, meninggalkan dosa, kembali kepada kebenaran. Terima kasih Bapa, kami percaya di hari-hari terakhir ini Tuhan semakin menjaga, meneguhkan iman kami. Karena itu kami buka hati dan tangan kami malam ini, biarlah berkat, anugerah, rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kami semua. Mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput setiap kami. Nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.